Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini, Dunia Muslim. Channel yang membahas tentang berbagai hal yang menarik seputar agama Islam. Di video kali ini sahabat, kita akan memberikan informasi bagi kalian semua yang ada di rumah yang tengah nonton channel YouTube kami ini, yaitu tentang 6 tips praktis manajemen waktu ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum kita bahas satu persatu, apa saja tips praktis dalam memanajemen waktu kita sesuai dengan ajaran Rasulullah, maka jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada channel Dunia Muslim sahabat dengan cara like, komen, subscribe, dan juga berbagi di media sosial. Terima kasih. Pernahkah sahabat semua merasa waktu selalu kurang? Punya banyak tugas tapi bingung mau mulai dari mana? Nah, tenang saja sahabat, kalian tidak sendirian kok. Rasa tersebut ternyata wajar dan dirasakan oleh setiap orang. Nah, tahukah kalian bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata mempunyai tips jitu dalam memanajemen waktu supaya bisa tepat, bermanfaat, dan juga bagus. Di dalam agama Islam, manajemen waktu bukan hanya tentang menyelesaikan tugas tepat waktu saja, akan tetapi juga tentang memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk meraih keberkahan dan kejayaan di dunia dan juga akhirat, atau bahasanya sa'idun fi dunya wa sa'idun fil akhirah. Waktu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang sangat berharga. Setiap detik yang kita lalui adalah kesempatan untuk berbuat kebaikan dan meraih pahala. Kelak kita akan dihisab atas waktu yang kita miliki tersebut sahabat. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita menggunakan waktu di dunia? Dengan mengatur waktu dengan baik, kita bisa menjadi lebih produktif dan mencapai tujuan hidup pastinya. Nah, berikut merupakan sejumlah cara dalam memanajemen waktu ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kami rangkum dari berbagai sumber di internet di tahun 2024. Yang pertama, membagi waktu menjadi 3 bagian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi waktunya menjadi 3 bagian sahabat, yaitu yang pertama waktu untuk Allah Subhanahu Wa Taala atau hakullah. Bagian ini adalah pondasi dari semuanya. Di sini kita fokus pada ibadah wajib dan juga ibadah sunnah seperti sholat dan lain sebagainya. Selanjutnya nomor 2, waktu untuk diri sendiri atau hakul nafs. Setelah menunaikan hak Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita perlu meluangkan waktu untuk, dan ini termasuk istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, olahraga, dan melakukan aktivitas yang kita sukai. Selanjutnya nomor 3, waktu untuk orang lain atau hakul ibad. Bagian terakhir ini adalah tentang menjalin hubungan baik dengan orang lain dan memberikan manfaat bagi mereka. Dan ini termasuk berkumpul dengan keluarga dan juga sahabat, membantu orang yang membutuhkan, dan berkontribusi pada masyarakat. Selanjutnya nomor 2, menyusun daftar prioritas. Setelah kita memahami pentingnya membagi waktu menjadi 3 bagian, langkah selanjutnya yaitu menyusun daftar prioritas. Daftar ini akan membantu kita memfokuskan waktu pada hal-hal yang memang penting dan menghindari pemborosan waktu. Nah, untuk caranya ada beberapa hal, seperti tulis semua tugas yang kalian sukai dan juga langsung selesaikan. Ini bisa mencakup tugas sekolah, pekerjaan rumah tangga, pekerjaan kantor, proyek pribadi, dan lain sebagainya. Lalu kalian bisa memberikan peringkat pada setiap tugas berdasarkan kepentingannya. Tugas yang paling penting harus diberi peringkat 1 dan seterusnya. Lalu juga mempertimbangkan faktor seperti deadline atau tugas yang harus diselesaikan sesegera mungkin, harus diberi peringkat lebih tinggi. Selanjutnya, tugas yang mempunyai dampak besar pada hidup kalian harus diberi peringkat lebih tinggi. Tugas yang membutuhkan banyak usaha harus diberi peringkat lebih tinggi. Lalu fokuslah pada tugas-tugas dengan peringkat tertinggi terlebih dahulu. Setelah menyelesaikan tugas-tugas penting, kalian baru bisa beralih ke tugas yang kurang penting. Selanjutnya nomor 3, menghindari multitasking. Multitasking memang terlihat efisien sahabat, mengerjakan beberapa hal sekaligus seolah membuat kita bisa menyelesaikan banyak hal dalam satu waktu. Namun tahukah kalian, Nabi Muhammad SAW justru menganjurkan fokus pada satu tugas dalam satu waktu. Ternyata multitasking justru bisa menjadi bumerang bagi produktivitas manusia. Saat kita berpindah-pindah fokus dari satu tugas ke tugas yang lain, maka otak kita membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri.
Proses peralihan ini justru memakan waktu dan energi, membuat kita menjadi lebih lambat dan menyelesaikan semua tugas tersebut, sahabat. Selanjutnya harus kalian ketahui apabila multitasking pun bisa menjadi sumber stres manusia. Di tengah hiruk-pikuk berjibaku dengan banyak tugas, rasa kewalahan dan terdesak deadline akan semakin meningkat. Alhasil, bukannya produktif, kita malah menjadi mudah lelah dan juga mudah tertekan. Selanjutnya nomor 4, memanfaatkan waktu dengan baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun sibuk selalu produktif dan kuncinya tujuan yang jelas. Ketahui apa yang ingin kalian capai, lalu buat rencana dan jadwal yang realistis. Lawan musuh produktivitas penundaan dengan mengerjakan tugas tepat waktu. Selanjutnya nomor 5, menghindari penundaan. Seringkali kita menunda-nunda tugas, sahabat, merasa cemas dan terbebani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kesibukannya selalu menyelesaikan tugas tepat waktu. Beliau memahami bahaya penundaan bisa menyebabkan stres, cemas, dan produktivitas menurun. Beliau membangun motivitas kuat dengan menetapkan tujuan yang jelas, mengingat manfaatnya, dan menghubungkannya dengan nilai-nilai positif. Selanjutnya mulai dari hal kecil, bagi tugas besar menjadi tugas-tugas kecil, memulai dari yang termudah dan memberikan hadiah kecil untuk setiap pencapaian. Rasulullah mengelola gangguan. Caranya dengan mematikan notifikasi, mencari tempat tenang, dan menggunakan teknik Pomodoro, yaitu 25 menit fokus, 5 menit istirahat. Beliau pun mencari dukungan, bercerita pada orang lain tentang kendalanya, bergabung dengan komunitas, dan mencari mentor atau coach. Selanjutnya yang terakhir, sahabat, dari manajemen waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di urutan nomor 6, membiasakan diri disiplin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai sosok yang sangat disiplin alias tepat waktu. Beliau mempunyai kebiasaan teratur dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Hal ini menjadi salah satu kunci kesuksesan beliau dalam menyebarkan agama Islam. Ada beberapa cara yang dilakukan oleh Rasulullah, seperti menetapkan tujuan yang jelas. Selanjutnya membuat rencana dan jadwal, lalu mulailah dari hal kecil, lalu hal besar. Dan selanjutnya di urutan nomor 4, konsisten dan pantang menyerah, lalu mencari dukungan. Dan selanjutnya berikan hadiah untuk diri sendiri atau reward untuk diri kita apabila sukses dalam mengerjakannya. Nah, itulah sahabat, sejumlah tips dalam memanajemen waktu sesuai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga artikel ini di video ini bisa menjadi referensi untuk sahabat semua, dan jangan lupa subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.